Janda di sini berumur 51 tahun. Oh, Ya, yang sedang terpuruk menjalani kehidupan. Ditinggal pergi oleh suaminya, menikah lagi, dan membawa harta-harta pergi dan meninggalkan hutang. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya, Kim Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan untuk berbagi sebuah informasi mengenai bangkit dari keterpurukan. Iya. Ngaten ya Ki ya. Kalau kalian menonton tayangannya video Pintu Misteri, ini selalu memotivasi tentang hal-hal yang positif-positif, bahkan ada yang waspada. Iya. Ngaten ya Ki ya. Kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan melihat lebih lanjut dengan kemampuannya Kim Macan ya, untuk membuka kunci alam semesta, cara bangkit dari keterpurukan. Iya. Gitu ya Ki ya. Nah, pasti semua mengalami proses naik turunnya sebuah kehidupan. Iya. Nah, bagi kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri yang mungkin saat ini sedang mengalami titik bawah, tontonan ini Kim Macan akan berbagi kunci alam semesta. Semoga bisa bermanfaat. Iya. Kim Macan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir alhamdulillahirabbil alamin, pangestu, Alhamdulillah. sehat, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih sudah selalu mendoakan Mas Jawir dan juga Kim Macan, mendoakan tim Pintu Misteri, dan mendoakan yang lain-lainnya, saling mendoakan satu sama lain. Ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Sudah banyak contoh yang positif-positif. Mbah Dukun, kowe mek ojo ndelok tok ae. Iku tontonan waconan, itu kolom komentarnya Pintu Misteri itu kayak apa? Ya Ki ya. Isone mek ndelok ngecek Mas Jawir, ndelok ngecek Mas Jawir, loro ati jare Mas Jawir sing salah. Kamu baca itu kolom komentar sekolah ora? Lera sekolah ya Mas Jawir maklumin, tapi lek sekolah ya wacanen itu dari awal sampai akhir, begitu banyaknya untuk kakak-kakak yang positif. Betul. Mendoakan, mengucapkan salam, Betul. menginginkan doa, mengaminkan. Loh, itulah contoh sing bagus. Kowe Mbah Dukun sing negatif ora dicontoh. Ngoten iku lho. Iku lah namane kebaikan di depan mata yang seharusnya kalian bisa pelajari, itu tidak kalian pelajari. Berarti kowe buta hati, buta pikiran. Yang ada di hati kamu cuman kebencian. Iya. Sebanyak kau menumpuk kebencian, yo, itu bagi Mas Jawir adalah pupuk yang membuat Mas Jawir semakin tumbuh tinggi. Iya. Lalu mboten Ki. Wah. Apa kowe? Lek diomongi dikandani lah ya bener nggih Ki ya. Iya. Kamu ibarat buka buku, halaman pertama assalamualaikum, saling mendoakan. Kamu scroll lagi, begitu lagi. Itu loh cara semesta memberitahu. Tapi ya kembali lagi lah, Mbak Dukun negatif kan pilihannya tidak mau diberitahu. Betul. Ngerti ya Ki? Yang ada cuma rasa sakit hati dan ego saja. Ingat, ego itu adalah energi negatif. Dimanapun apapun itu, ego itu tidak akan bisa menang dengan hal yang positif. Karena kenapa? Energi positif itu adalah energi Tuhan. Kekuatan tertinggi punya Tuhan. Lah kalau kamu ngebot-ngeboti energi egomu lah, berarti kau ngebot-ngeboti energine setan. Iya. Oh, no jare mau selamat dunia akhirat. Lho kok ngendi sing ngate nyelametno kowe? Ngoten iki ya. Ojo ditiru sing Mbah Dukun negatif ya, kakak-kakak Mas Jawir ya. Dan doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Macan untuk kakak-kakak semuanya yang sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, yang kolom komentarnya menghiasin jejak misteri di kolom komentar setiap videonya Pintu Misteri.
terus dipertahankan untuk energi positifnya, karena kembali lagi dengan energi positif itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang menguntungkan untuk si manusianya. Rezeki ya. Matur nembah nuwun, semoga kakak-kakak semuanya selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang toksik, orang-orang yang jahat. Untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawir yang berada di 9 tempat, terima kasih banyak partisipasinya sampai saat ini, terus mendukung Pintu Misteri. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kimacan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 9 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Kimacan, untuk tambahan kagem parfum Sang Jagat. Hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau ngeten dasar samudera. Monggo. Dasar samudra, kita memperbaiki yang namanya hati. Mas Jawid mau damel sing kuning ya, Rek, ya. Ini untuk akhlak. Wanginya gitu ya, Ki ya. Wangi itu bonus. Selebihnya manfaat yang kalian dapatkan. Alhamdulillah. Dan hanya untuk orang-orang yang energinya negatif, apabila mencium bau parfum Sang Jagat, dia merasakan reaksi yang berlebihan, seperti bau apaan sih ini, aku tidak suka dan lain sebagainya. Itu negatif itu ya, Ki ya. Kalian harus waspada dengan orang yang komentar seperti itu. Bisa jadi dia baik di depan, ternyata di belakang membawa senjata tajam. Betul. Paket lekat di Mas Jawir setelah damel parfum Sang Jagat, minyak kasturi. Mohon maaf, banyu mustika. Ini untuk kinyis-kinyisnya Mas Jawir ya. Doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sampun? Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bakalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian harus memperbaiki 3 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Ketiga sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, banyu mustika, minyak kasturi, dan tasbih sukma. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah saya jual untuk orang-orang yang memiliki 3 karakter dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali ya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi, saya hanya membutuhkan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis, dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian ya. Jangan mengarang bebas. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, dokter, atau ke puskesmas untuk mengetahui golongan darah kalian. Betul. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut akan saya masukkan di botol parfum Sang Jagat dan minyak kasturi. Ya, bertujuan untuk mengaktifkan sedulur papat dan kelima panjat punya kalian, dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga tepat terwujud. Amin. Ya, itu fungsinya. Dan juga akar pohon beringin di sini bukan sekedar akar pohon beringin biasa. Akar pohon di sini, akar beringin ya, tumbuh di atas pohon keramat, yang mana akar pohon beringinnya tanpa menyentuh tanah. Betul. Dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang saya pilih untuk kalian. Betul. Ya, minyak kasturi bagus sekali untuk kalian yang mempunyai usaha.
ya. Usahanya macet, usahanya sepi, dan usaha yang baru merintis, gunakanlah minyak kasturi. Ya, di setiap pembelian parfum Sanjaka dan minyak kasturi, selalu saya bekalkan yang namanya gelang tricakra. Yang mana gelang tricakra saya buat dengan berbahan dasar benang dengan 3 warna, biru, kuning, dan hijau. Dengan manfaatnya beragam-ragam, ya, untuk mengeluarkan aura positif dalam tubuh kalian. Yang artinya gelang tricakra yang berwarna biru itu ketenangan. Jadi kalau kalian was-was, takut, panik, gelang tricakra akan membantu untuk jiwa kalian jauh lebih tenang. Amin. Dan juga yang warna kuning, keceriaan. Jadi kalau kalian yang selama ini sedih, banyak melamun, banyak stres, gelang tricakra akan membantu untuk keceriaan. Amin, ya. Dan yang warna hijau itu empati, kasih sayang. Ya. Dan juga untuk banyu mustika, ya. Banyu mustika saya buat dengan berbahan dasar air mawar dan campuran air. Ya. Tapi di setiap banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana di setiap botolnya itu menjadi satu air. Apa namanya Mas Cawil, ya? Berkolaborasi, menyatu. Ya, menyatu. Jadi ya, dari media tersebut dimasukkan tetesan mustika ratu pantai selatan. Bercampur. Iya, tercampur, ya. Jadi yang mana yang memakainya itu auranya akan terpancar dari wajahnya. Pesona aura positif dari wajahnya akan terpancar. Di banyu mustika cocoknya untuk orang-orang yang kurang percaya diri dengan penampilan, kurang percaya diri dengan wajahnya. Karena pesona dari banyu mustika itu akan membludak di wajah kalian. Ya. Tasbih sukma, ya. Tasbih sukma saya buat untuk memperbaiki sukma. Artinya sukma adalah jiwa. Memperbaiki jiwa yang selama ini tidak menyatu dengan raga kalian. Jadi apa kata hati dan kata pikiran itu berbeda. Itulah artinya jiwa kalian sedang tidak baik-baik dengan si raga. Jadi fungsinya tasbih sukma untuk memperbaiki jiwa dan raga. Ya, bisa meleburkan yang namanya rasa dendam, benci, dan keikhlasan. Ya, bisa juga untuk mengobatin atau menterapi mental yang sedang jatuh atau yang sedang terpuruk, menjadi semangat baru, menjadi mental baru dan mental yang kuat. Dan juga bisa mengobatin rasa stres, menenangkan jiwa dan pikiran, dan juga bisa menarik energi positif dari luar, menarik rezeki. Dengan cara apa, Ki Macan? Ya. Dengan cara sering berdoa. Tujuan kalian untuk apa? Melalui media tasbih sukma. Semakin sering kalian berdoa, semakin tajam doa-doa kalian menembus ke langit. Tidak tahu doa-doa mana saja yang akan terkabul nantinya. Amin. Ya, semua media yang saya buat di sini harus pesan dulu, inden. Ya, tidak bisa langsung hari ini pesan, besok dikirim, karena saya melakukan ritualnya satu persatu. Nama kalian, golongan darah, golongan darah kalian, ya, satu persatu. Karena saya tidak bisa asal-asalan untuk mendoakan kalian di luar sana. Ya. Dan untuk tasbih sukma, saya hanya memerlukan nama lengkap, umur kalian saat ini, dan agamanya. Ya, untuk banyu mustika, saya hanya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Itu harus diisi dengan baik dan benar. Jadi sehingga pada saat saya menerawang, saya terlihat vision permasalahan-permasalahan kehidupan kalian. Sehingga doa-doa mana saja yang harus saya keluarkan untuk kalian. Ya. Gitu ya Ki ya. Nah, ini tadi untuk syarat pembelian dari medianya Ki Macan, di mana untuk bisa memudahkan Ki Macan melakukan proses penerawangan. Begitu pula kalau yang order untuk tasbih sukma. Nah, tasbih sukma pun juga dibutuhkan syaratnya, yaitu nama kalian, nama lengkap ya Rek ya, bukan nama ngehits. Betul. Nama lahir. Iya. Kalau kalian bingung nama lahir, itu nama ibu bapak kalian yang ngasih tahu siapa. Yang memberi nama dari ibu dan bapak. Ngono loh ya Rek ya. Tapi kalau seandainya kalian pindah agama, berarti kan ada nama agama yang terbaru, itu pakai nama agama yang terbaru baru boleh. Kenapa harus begitu? Tidak boleh nama ngetren, karena sedulur papat itu hanya mengetahui nama lahir yang memberikan itu ibu atau bapak. Namun sedulur papat itu juga akan mengetahui apabila si
manusianya itu mengalami perpindahan agama dengan nama yang Betul, terbaru, betul. gitu ya, Rek, ya. Nah, kemudian untuk tasbih sukma ini kan dilengkapi dengan minyak gaharu. Kalau minyak gaharunya kalian habis, itu boleh kok untuk order minyak gaharunya saja. Ki Macan minyak gaharu ritual ini hanya satu kemasan, yaitu kemasan yang 3 mili. Betul. Ini harganya 175.000 ya, Iya. Rek, ya. Mahal relatif. Yo Ki, yo. Kalau memang dibutuhkan ya silakan tumbas. Kalau tidak dibutuhkan juga tidak apa-apa, ya. Kemudian untuk minyak gaharu ini dipakainya itu di kedua tangan, bukan di tasbihnya. Kasih oles sedikit sebelah kanan, kasih oles sedikit sebelah kiri telapak tangannya. Habis itu baru digosok-gosokkan ke tasbih sukma kalian. Setelah kalian rasa udah menyatu, baru kalian melakukan ritual untuk doa-doanya. Iya. Mungkin yang hidup udah mulai melakukan mantra ataupun doa japanya boleh. Kemudian yang muslim zikir dan wiridnya monggo. Iya. Ngoten ya Ki, ya. Betul. Dan yang perlu diperhatikan, jika saat proses doa khususnya, yang namanya doa khusus kan terserah dari manusianya Iya, masing-masing. niatnya apa, tujuannya Niatnya apa. tujuannya apa, posisi harus terpejam mata. Iya. Ya, kalau seandainya kalian biasanya doanya cuma 2 detik, kalau dengan tasbih sukma ya 2 detik torek. Agak lamaan dikit. Iya. Karena di saat proses kalian berdoa dengan pejam mata, inilah jurit dari minyak gaharu ritualnya Ki Macan itu membuka gerbang jiwa kalian. Panglimanya ini mengangkat. Iya. Nah, ngoten ya Ki, ya. Betul. Dari situlah akan dilakukan proses pembersihan. Namun medianya Ki Macan, baik itu tasbih sukma, minyak kasturi untuk tempat, kira ya. Ki Macan juga ndamel minyak kasturi ini untuk proses penerawangan, ya. Iya, betul. Dan juga parfum sang jagat ini untuk pribadi, dan banyu mustika ini kalian harus pahami konsep di mana semuanya ini adalah media yang hanya membantu. Iya. Manusia yang menjalani, Tuhan yang memberi. Semuanya kekuatan doa dari si pemakainya. Makanya kenapa Mas Jawir harus ingatkan yang order medianya Ki Macan harus siap mentalnya untuk sebuah proses. Iya. Siap mentalnya, sedang dalam proses ini pun akan mengalami beberapa tahapan. Iya. Tahap pertama itu proses pembersihan. Iya. Untuk pembersihan kalian bisa introspeksi pada diri kalian masing-masing. Yogi ya. Iya. Agar kalian itu tidak egois. Order belum ada seminggu sudah minta hasil. Tidak boleh seperti itu. Yogi ya. Kalau kalian tidak merasakan energinya Ki Macan, jangan order. Iya. Ya, Mas Jawi dan Ki Macan tidak pernah memaksa. Hanya yang mau saja, yang mau merasakan media dan energinya Ki Macan, silakan. Ya, setelah proses pembersihan ini tergantung dari bagaimana si pemakai dan problem yang dihadapi. Banyak kok ya di luar sana Mas Jawir. Laporan-laporan dari jurid-jurid saya. Nggih. Ya, yang naik gaji, yang naik jabatan, Jabatan, yang keluar dari pekerjaan untuk memutuskan untuk membuatkan usaha. Usaha. Udah jadi usahanya. Sudah alhamdulillah. berjalan. Ada yang udah membuat cabang. Oh, Ya, ada yang belum mendapatkan jodoh, dapatkan jodoh sekarang. alhamdulillah. Yang belum punya anak, dapat anak sekarang. Alhamdulillah. Yang biasanya rumahnya diganggu setiap malam pasti mimpi buruk, sudah tidur nyenyak. Oh, alhamdulillah. Banyak perubahan. Sudah banyak perubahan, bersyukur. Tapi asalkan jangankan pas bahagia seperti itu diam. Diam. Ya, tapi pas susahnya teriak-teriak. Teriak-teriak. Ojo mancing-mancing admin. Jangan lupa admin dikasih bekalan sama Ki Macan, ya. Kalau kalian seperti itu, alamat diblok sama si admin ya, Re, ya. Dan kemudian proses tahapan kedua Ya. adalah pembenahan, di mana setelah pembersihan dirasa sudah bersih, Ya. ini energi dan jodinya Ki Macan akan melakukan proses pembenahan, penataan. Betul. Ditata dengan baik supaya apa? Supaya mudah apa? Mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan, mudah
dilihat sama Tuhan bahwa oh anak ini wadahnya udah siap ini. Betul. Ngoten iki karena sudah tertata dengan baik dengan cara bagaimana sikap dan karakter. Iya. Makanya kenapa parfum Sang Jagat ini ada berbagai macam warna untuk memperbaiki hati, Iya. memperbaiki akhlak, Iya. memperbaiki pikiran. Nah, itu tadi proses untuk pembenahan si manusianya. Betul. Setelah itu baru proses pensucian. Benar-benar dibersihkan gitu ya Ki ya. Iya. Nah, jika sudah bersih baru akan mendapatkan kebaikan. Ya. Ngoten Ki? Betul. Nah, jika kalian ingin ditemani medianya Ki Macan, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Ya. Transaksi hanya melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Gitu nggih Ki ya. Udah situ. Halo, nggih. Nah, ini saatnya yang mungkin banyak sekali yang menunggu proses doanya dari Ki Macan loh. Kemarin admin menunjukkan. Amin, amin. Amin. Ada beberapa video yang Ki Macan tidak memberikan doa, dikomplain. Alhamdulillah, terus pertahankan untuk mengaminkan ya Rek, ya. Berarti kakak tersebut merasakan manfaat Iya. dari doa terbaiknya Ki Macan. Monggo Ki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa-doa terbaik saya ini untuk kalian di luar sana, orang-orang baik di luar sana, akan ada keajaiban, Amin. kemudahan, dan pertolongan di beberapa hari ke depan untuk kalian. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Dan terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Alhamdulillah. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah jenuh, apalagi capek untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Amin. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris maniskanlah dagangannya Allah. Amin ya Allah. Dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, Amin. semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin ya Diperbaiki Allah. lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya Tuhanku, berikanlah kemudahan buat orang-orang yang sedang mengaminkan doa-doa ini. Masya Allah. Amin ya Allah. Berikan kelimpahan rezeki sehingga dia terbebas dari hutang piutang. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, seperti biasa sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, ya,
Saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan dan alam semesta utus untuk berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Tidak semua orang seperti kalian. Pertahankan itu. Tidak semua orang bisa seperti kalian. Betul. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri untuk orang lain, itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin. Begitu juga doa-doa atau kolom komentar negatif, itu pun akan berbalik kepada kalian. Yang jelek-jelek akan berbalik kepada kalian. Dengerin, Rek. Ya, begitu juga untuk orang-orang yang sudah mengaminkan doa-doa orang lain. Doa-doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik kepada kalian. Jangan capek untuk mengaminkan doa-doa orang lain. Betul. Ya. Kalau kita tidak punya uang, hanya doalah yang bisa membuat kita sedekah melalui doa. Betul. Ya, ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga, doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Tuhan menciptakan manusia dengan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa di atas makhluk-makhluk lainnya, ciptaan-ciptaan lainnya. Ya, jadi manusia harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan. Karena pada saat kalian susah, hanya amal kebaikanlah yang bisa menolong kalian. Yang membuat motivasi diri kalian sendiri, yaitu amal kebaikan. Ya, jangan pernah bosan. Kita tidak tahu besok atau nanti kita susah. Hanya amallah yang akan membantu kalian, yang menolong kalian. Ya, dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara saya yang tak terlihat, yang sudah 10 tempat. Ya, nanti saya akan carikan waktu untuk saya bukakan 10 tempat itu di mana. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, selamat bergabung di Pintu Misteri Alam Semesta, telah mengirim kalian untuk menilai orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Perjuangan kalian, walaupun tak terlihat, hanya Tuhan yang bisa melihat perjuangan kalian. Ya, hal saya kasih tahu di kolom komentar Pintu Misteri, energinya kamu jangan bersedih. Boten. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri, ya, bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, wong samar, makhluk astral yang Tuhan dan alam semesta utus untuk spesial menilai aura positif dalam manusia melalui kolom komentar Pintu Misteri. Makanya kenapa kolom komentar Pintu Misteri ribuan-ribuan. Itu salah satunya. Ada saudara kita yang tak terlihat di 10 tempat yang berbeda. Nanti suatu saat saya bukakan semuanya dengan satu video. Untuk itu semua biar kalian tahu siapa-siapa saja dari kota-kota mana saja yang menilai kolom komentar kalian. Ya, terima kasih sekali. Dan juga untuk yang sudah berbagi video Pintu Misteri, terima kasih telah berbagi video Pintu Misteri ke sosial media kalian dan berbagi ke orang-orang terdekat. Terima kasih banyak. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi buat dirinya sendiri. Amin. Dan juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Itu gratis. Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo 4 hari yang lalu. Oh, 4 hari, Rek. Ya. Di sini ada zodiak Aries yang berada di Madiun. Aries Madiun. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita berzodiak Aries Madiun. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Dia sudah like, komen, dan share ini 3 bulan yang lalu. Meminta pertolongan kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Pintu Misteri akan solusi ini semuanya. Ya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang janda mempunyai anak 2 perempuan. Janda di sini berumur 51 tahun. Oh. Ya. Yang sedang terpuruk
menjalani kehidupan. Ditinggal pergi oleh suaminya, menikah lagi, dan membawa harta-harta pergi, dan meninggalkan hutang piutang. Nah, marah seperti itu. Aries Madiun ini mempunyai keahlian, ya, yang mana dulunya dia mempunyai garmen. Oh, Pas pada saat menikah dengan suaminya, suaminya main gila, tergila dengan wanita muda, dan akhirnya dia pergi meninggalkan hutang dan mengambilkan harta-harta itu. ya Allah. Dan akhirnya garmen sudah hampir 1 tahun tutup. Oh, Semua karyawan-karyawannya dikeluarkan satu persatu karena tidak sanggup untuk membayar upah, gaji, ya, karena banyak tunggakan-tunggakan yang harus dia selesaikan. Dan tapi dia menutup garmen itu karena ada alasan sendiri. Alasannya ya. Ya, dia bermohon dengan Tuhan sampai mesin-mesin garmen separuhnya dijual untuk makan dan bayar hutang. Dia mempunyai 2 anak, ya, yang satunya kuliah di Jogja dan yang satunya masih sekolah SMA. Oh, Iya, dia sudah berusaha dengan menjahit, lepis, menjahit pakaian-pakaian untuk hidup sehari-hari. oh, dia sendiri gitu, satu Ya. mesin jahit. Iya. Oh, Jadi awalnya garmen, sekarang menjahit. mesin jahit untuk dia yang terjun langsung gitu ya Ki ya. Kalau rumahnya sepi, dibawalah mesin jahit itu pakai motor, keliling motor, lepis gitu. Walaupun cemoohan orang-orang di kampung di sana, wah bangkrut. Tapi dia tetap Semangat. ya. Auranya Mas Jawir ini tembus ke saya. Saya tutup dulu biar saya bisa menjelaskan dengan baik, ya. Ya, dia keliling. Kalau misalnya di tempat rumahnya sepi, dia keliling untuk permak lepis atau baju-baju kebesaran, dia keliling. Ya, walaupun tetangga nyemooh, wah suaminya pergi, bawa kabur, nikah lagi. Tapi ya udah, kebal muka, kebal kuping, karena kembali lagi saya lapar, tidak ada orang yang mau kasih. Betul. Ya, walaupun pada saat menjahit, ibu suaminya betul nikah lagi. Oh iya betul, kok bisa ibu? Ya dia jelaskan lah semuanya. Itu tadi, dan anaknya penuh membantu di rumah dan membantu menjahit di rumah. Dengan tujuannya supaya mesin-mesin itu bisa beroperasi lagi. Amin. Iya, akhirnya dia sudah melakukan like, comment, dan share 3 bulan berturut-turut. Sampai orang bilang bangkainya suaminya pergi karena gila-gila misteri, karena gila-gila dukun, karena gila-gila astral. Padahal itu tidak semua seperti itu, ya. Dan akhirnya saya masuk mimpinya setelah dia sholat tahajud malam berdua sama anak-anaknya. Ya, di tengah perjalanan, ya, naik motor, ada anak laki-laki yang sedang menangis di pinggir jalan. Nangis, oe. Usia berapa anak laki-laki? Masih bayi. Oh, masih bayi. Ya. Dan saya berdiri di sana, tidak terlihat oleh dia. Dia berhenti, dia manggil anaknya, nak, ambil itu bayi, jangan, kita aja masih lapar susah gitu. Biarkan saja orang lain mengambil. Kita aja masih susah, ambil. Kita nggak ada salahnya membantu, nggak makan banyak kok nasi dia. Gitu. Ya. Akhirnya diambil pada saat mimpi itu, dan saya keluar dengan berwujud pakai putih ini. Saya bilang, kenapa kamu ambil? Sedangkan kamu sendiri aja masih kelaparan. Gimana? Ya, saya yakin ada rezeki anak ini. Ya, bawalah pergi. Karena yang membantumu nanti adalah anak yang pernah kau urus nanti. Dan dia terbangun. Dan dia langsung sholat lagi. Sholat. Dan dia bermohon sama Tuhan, Tuhan, kalau ada jalan terbaik buat saya, tolonglah saya, Tuhan. Kuatkan punggung saya untuk memikul beban ini. Jangan hilangkan beban ini, tapi kuatkan punggung saya. Itu doa yang diucapkan di situ. Dan ternyata besok paginya ada laki-laki
menelpon di handphonenya dengan nomor baru, Nomor baru. ya, menanyakan kabar, Anjir. menanyakan bapak, menanyakan yang si Aries ini Anjir. dan adik-adik yang lain. Anjir. Akhirnya, oh ya apa kabar segala macam, ya. Dan akhirnya dia menceritakan terus, Garmennya apa kabar bu? Garmen sudah bangkrut bla 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 bla. Dan ternyata laki-laki yang diteleponnya, yang meneleponnya ini adalah anak angkatnya. Pada saat dia berusia 16, 17, kelas 3 SMA. Dan ibu inilah yang membantunya. Yang membantu. Menyekolahkan sampai lulus dan mengajarkan jahit menjahit. Dan sampai saat ini dia desainer ternama Jakarta. Ya. Desainer ternama Jakarta. Nelpon. Saya kepikiran ibu terus. Saya mimpi ibu terus 1 minggu ini. Anjir. Ibu tidak apa-apa kah? Tidak apa-apa, ibu masih bisa bekerja. Cerita ibu kenapa? Saya nggak bisa pulang ke sana. Ceritalah semuanya. Dan akhirnya dibantulah oleh anak ini. Anak ini yatim piatu Mas Jawir. Ya, sempat mau putus sekolah di kelas 2 SMA karena sudah tidak punya uang lagi. Anjir. Dan nenek kakeknya sudah meninggal. Akhirnya ibu ini yang membantu si Aries sampai lulus SMA. Pada saat kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA, sepulang sekolah dia membantu ibu angkatnya ini menjahit segala macam tanpa diketahui bakat itu bisa mengangkat dia jadi desainer ternama Jakarta. Gitu ya, Ki. Dan dia, saya akan membantu bu, berkat ibu saya bisa menjadi desainer sukses di terkenal, Jakarta. Gen. Iya. Maaf belum bisa abah selama ini karena saya sudah janji dengan Tuhan saya akan memberitahu ibu dan akan membawa ibu kalau saya sudah sukses. Dan inilah waktunya. Mungkin Tuhan sudah berencana memimpikan ibu pada saya dan anak itulah membantunya dan lunaskan semua hutang-hutang ibu. Dan mulai besok saya jemput untuk kita tinggal semua. Ibu adalah ibu saya. Walaupun ibu membesarkan saya cuma 2-3 tahun, tapi bakat dari ibu bisa membuat saya seperti ini. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Itulah rencana Tuhan, tidak tahu dari mana saja. Buktinya, ya, mengangkat si Aries membantu tanpa pamrih, ikhlas dan tulus, membantu anak yatim piatu menjadi anak angkatnya. Dia tidak sadar kalau dialah yang akan membantu kehidupannya nanti. Dan si anak angkatnya ini sukses di sana. Ya, dia tidak punya orang tua, hidup semata wayang di Jakarta. Tapi dia membalas budi untuk menganggap ibunya itu sebagai ibu dan diangkat semuanya. Dan sekarang sedang rapi-rapi nih Mas Jawir. Sedang rapi-rapi. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Itulah kenapa saya bilang, teruslah menanam kebaikan sampai kalian lupa sendiri akan kebaikan yang mana kalian pernah buat, ya. Itulah Tuhan tidak akan pernah salah. Tuhan tidak pernah ingkar. Ya, tanamlah kebaikan. Kebaikan itu akan membantu kehidupan kalian. Jangan pernah capek. Jangan banyakin nyinyir. Jangan banyakin ngomongin orang. Jangan banyakin ngitungin rezeki orang. Itu, ya. Aries yang ada di Madiun. Ya, itulah kuasa Tuhan. Maka kenapa mimpi anak kecil itu menandakan kamu menolong anak kecil itu, yatim piatu tanpa orang tua pada saat di mimpi. Ya, orang itulah yang akan membantumu. Itulah kunci dari mimpimu. Ya, bangkit, istirahatlah di masa tuamu. Ya, dan semoga anak-anaknya ya harus bisa patuh pada kakaknya, kakak angkatnya, ya. Contohlah kakak angkatnya. Perjuangan. Ya, semangat ibu. Jadi pelajaran kita dapat di sini dari si Aries Madiun. Semangat untuk saudara-saudaraku yang sedang di titik terendah di manusia. Tinggal kalian introspeksi diri, ya.
Kalian dulunya berbuat baik enggak? Kalian dulunya egois enggak? Kalian dulunya menyakitin orang lain enggak? Kalau tidak pernah, selamat datang. Proses itu akan cepat kok. Amin. Ya, kita. Jangan pernah merendahkan orang-orang yang kalian anggap sebagai anak angkat. Kita tidak tahu yang mana yang akan membahagiakan kalian. Ya. Bersyukurlah Tuhan telah memberikan kalian sebagai orang tua asuh. Asuhlah mereka sesuai dengan porsi anak kandung sendiri. Benar. Karena kita tidak tahu Anak yang mana yang akan membahagiakan. Karena kan? kebanyakan yang banyak membahagiakan, yang banyak mengerti, yang banyak peduli adalah anak angkat. Ya, mereka lebih care, mereka lebih perasaan akan orang tua. Karena apa? Karena dia dari kecilnya tidak diasuh orang tua kandungnya sendiri. Dengan adanya orang untuk mengangkat dia sebagai jadi anak, menjaga dia, itu penghargaan luar biasa pada dirinya. Alhamdulillah, itu tadi ya. Sebuah cerita Rogo Sukmo untuk si Aries Madiun. Ya memang takdir Tuhan itu ditulis dengan cara yang sangat rapinya ya. Semoga si Aries nanti di masa tuanya bisa berbahagia dengan anak-anak yang sudah sukses di Jakarta. Ya, Mas Jawid kasih masukan untuk anak angkat yang lainnya yang belum sukses saat ini, yang masih di lingkungan keluarga angkatnya. Semangat, jalani semuanya itu dengan ikhlas. Jalani dengan ikhlas karena kita tidak tahu rencana Tuhan yang seperti apa. Kita kan tahu mana apa yang harus dilakukan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu modal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Walaupun kita anak angkat, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Ya jangan lakukan yang tidak baik, tapi tetap lakukan yang terbaik. Ya. Karena kalau kita terus berada di jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan mengarahkan ke hal yang lebih baik untuk keindahan kita nantinya. Karena tidak mungkin Tuhan akan memberikan kepahitan terus kepada kita. Pasti akan ada kebahagiaan nantinya. Asalkan manusianya, kitanya terus berada pada rel yang benar. Akan menjadi hal yang berbeda jika sudah anak angkat, kalian komplain pada Tuhan, kalian tidak mau melewati atau mengikuti jalurnya Tuhan. Sudah tahu baik dan buruk, tapi kalian tetap melakukan yang buruk, berarti kan kalian memilih yang negatif. Kalau hal negatif yang kalian pilih, ya berarti kalian harus merasakan kepahitan. Ya. Semangat. Terus betul Siki. Betul. Maaf ya Rek ya. Tidak hanya untuk anak angkat ya, untuk anak-anak semuanya ya. Baik, nanti setelah ini lanjut kita lihat untuk Kim Macan membuka kunci alam semesta, cara bangkit dari keterpurukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri. Akan saya buka kunci alam semesta, lebih tepatnya buku Kitab Prabu. ya, Kitab Prabu yang lembar-lembaran. Sebentar ya. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Amin. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Amin. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras.
Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudara di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya, Rek, ya. Ya, kita buka untuk kunci bangkit dari keterpurukan. Nah, kembali akan buka lagi Kitab Rabu. Ya, jadi untuk khususnya saudara-saudaraku di luar sana yang sedang terpuruk saat ini, jangan khawatir. Kita buka kuncinya sehingga kalian tahu dan menyadari dan bisa bangkit kembali Dari keburukan. ya. Semangat ya, Rek, ya. Wow. Kesedihan. Keterpurukan. Di sini ada gambar ya, kartu orakel saya menggambarkan suatu pulau yang dikelilingi awan hitam. Oh iya. Sepi dan senyum. Ada 10 kunci untuk bangkit dari keterpurukan. Oh. 10 kunci gitu lah ya, Rek, ya. Harus diingat ya, kalau lupa dicatat. Ditulis yang gede-gede ngono Rek, ben gak lali. Ini ada 10 nih gambarnya kesedihan. Bangkit dari kesedihan. Di sini kartu orakel saya menggambarkan suatu danau yang tenang. Ya. Yang artinya kalian harus bisa menerima dan menyadari kenyataan. Ya. Kamu harus bisa menerima dan menyadari kenyataan itu. Ya, jangan kalian lawan kenyataan itu. Betul. Kalian harus tahu, saya terpuruk nih. Jadi harus hiduplah sederhana dan jangan ngikutin gaya hidup. Betul. Iya. Ibaratnya ya terima nasib gitu Iya, ya. Ikhlas. menerima. Ya itu tadi kan salah satu yang Mas Jawir bilang tadi ya, Ki. Ikutin jalur trail yang udah Tuhan berikan. Walaupun memang anak kamu, apalagi emang ya anak angkat. Anak angkat walaupun mempunyai keterbatasan, ibaratnya tidak bisa meminta hal yang lebih pada orang tua asuh, nikmati ya memang seperti itu ya, Ki, ya. Jadi dengan adanya sebuah keadaan yang menerima, ini kan banyak pembelajaran. Menjadikan manusianya itu bisa menghargai. Iya, betul. Ngoten ya, Ki, ya. Ya. Lanjut, Ki. Kemudian Iya. Pikiran ya. Di sini ada kartu orakel saya, ilmu sihir. Yang mana kalau ilmu sihir ini pikiran kalian terganggu, emosional keluar semua. Jadi pesan kartu orakel untuk orang yang sedang terpuruk saat ini, yaitu yang kedua, menenangkan pikiran. oh anjir. Pikiran kalian harus lebih tenang. Anjir. Jangan uring-uringan. Langit nih. Ya, menenangkanlah pikiran. Itu yang kedua. Berarti pikiran itu harus ditenangkan. Ya, Iya. kalau kita bisa menerima sebuah kenyataan, setidaknya itu bisa mengurangi beban pikiran. Oke lah, yang namanya keadaan terpuruk kan pasti sesuatu hal yang berada di bawah. Betul. Kalau sudah berada di bawah ya kita jangan mengingat-ingat yang di atas. Iya. Dan jangan kalut juga ya. Jangan kalut juga. Tenangkan pikiran Tenang kalian, dulu. pelan-pelan, konsentrasi. Betul. Ya, menenangkan pikiran bisa dengan ibadah. Betul, benar sekali. Ya, Ki, ya. Jadi bisa membuat pikiran tenang gitu ya, Ki, ya. Walaupun masalah masih banyak. Ya. Kemudian, Ki. Iya. Yang ketiga, di sini kartu orakel saya menggambarkan ya, ada laki-laki yang sedang menulis di goa. Yang artinya kalian harus membahagiakan diri kalian sendiri. Itu poin yang pertama. Bahagiakan dulu. Ya. Bahagiakan diri sendiri ini dalam artiannya itu kan banyak ya. Mungkin kalian penonton yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, cara membahagiakan di saat kalian berada di atas dan berada di bawah kan itu kan berbeda-beda, Rek. Kalian tidak bisa dong di saat berada di bawah memaksakan diri membahagiakan diri seperti orang yang di atas. Itu namanya tidak menerima kenyataan. Mungkin di sini bisa membahagiakan diri dalam artiannya mencintai diri kita. Betul. Cintai. Kalian bisa di depannya kaca, kalian lihat, kalian sayangilah diri kalian sendiri. Hargai apa yang sudah Tuhan ciptakan pada diri kalian, kemampuan yang kalian miliki. Ini kan agar tumbuh energi positif, Ren. Iya. Nah, nanti bilang gini yang biasanya kalau yang
titik teratasnya dulu kalau potong rambut misalnya 5 juta, masa kamu di titik terendah mau potong rambut yang 5 juta ya enggak mungkin. Ya Ki ya. Lanjut Ki. Yang keempat ya. Nggih. Nanti seluruh editor yang tulis di sini Mas Jawir ya. Oh nggih Ki. Yang keempat, Iya. janji suci. Di sini kata oracle saya menggambarkan janji suci, ya. Seorang laki-laki dan perempuan sedang berduaan. Yang artinya kalian harus lebih bersyukur atas semua keadaan itu. Tuhan memberikan permasalahan dengan titik terendah seperti ini, kalian harus bersyukur kan itu semuanya. Jadi poin yang keempat yaitu bersyukur. Gitu ya Ki ya, bersyukur. Nah, nanti kalian bilang bagaimana bisa bersyukur, makan aja susah. No, mensyukuri sesuatu hal kan kalau kalian melihatnya mendongak ke atas ya pasti kalian tidak akan bersyukur. Tapi kalau kalian melihatnya ke bawah, nah itu pasti kalian akan bersyukur. Mungkin kalian saat ini berada di titik yang terbawah itu karena kenapa di saat teratas kamu tidak pernah melihat mau ke bawah. Ya Ki ya. Nah, bersyukur masih diberi kesehatan. Tuh. Bersyukur masih tidak masuk rumah sakit. Bersyukur tidak masuk penjara. Bersyukur tidak mati. Nah, bersyukur. Bersyukur masih walaupun di titik terendah masih dikelilingi sama keluarga. Nah, Bersyukur di titik rendah masih ada tempat tinggal. tinggal berteduh. Betul. Ya. Maksudnya bersyukur. Ya, Bersyukur titik rendah anggota tubuh masih utuh. masih utuh, masih bisa buat cari duit. Nah, yang kelima sekarang Ki. Ya. Ya, harmoni. Di sini kata oracle saya menggambarkan harmoni. Ya, arti dari harmoni ini, ya. Kalian harus bisa memberi motivasi diri sendiri. Oh iya. Semangat buat diri sendiri. Karena orang lain hanya mendengarkan cerita kalian saja. Paling 1-2 ayo semangat, selebihnya mampus dah. Nah, betul. Itu udah lumrah. Tuh, banyak yang begitu. Jadi kalian yang harus membuat motivasi diri kalian sendiri. Semangat buat kalian sendiri. Karena orang lain cuman hanya melihat. Ya, motivasi. Betul loh, Rek ya. Motivasi itu dimunculkan dari diri kalian, Rek. Jangan meminta dimotivasi sama orang lain. Orang lain itu mungkin 1, 2, 3 kali mau memotivasi. Tapi kalau terus-terusan kamu minta dimotivasi terus, yo orang lain itu juga gedek lah. Iki ngono ya, lama-lama kan males ngono ya, ya. Makanya tanggung jawab untuk memotivasi itu ya diri kita sendiri. Yang mau bangkit siapa? Kamu kan. Yang mau sukses lagi siapa? Kamu. Ya kamu, ya kita yang harus bangkit sendiri. Tidak semua orang kepengen dengar akan cerita permasalahan. Betul. Ya, kalau nggak dengeran pintu misteri ini lah bacotnya Mas Jawir kan kadang-kadang kan memotivasi ya, Rek. Ya, yang keenam. Ya. Wow, di sini ada hutan yang artinya bernapas. Ya, sudah waktunya kalian menyusun rencana untuk masa depan. Oke. Apa ya langkah-langkah apa yang akan harus hadapi? Apa yang harus saya kerjakan dulu? Betul. Menyusun langkah untuk masa depan. Jangan mandek aja. Tuh. Supaya nanti bisa bernapas gitu ya, Ki. Betul. Tuh loh, Rek, no gambarnya kan kalau gini, Ki. Makanya kalian harus menyusun plan. Sedih, silakan bersedih. Nangis, silakan nangis. Tapi jangan berlarut-larut. Betul. Saatnya menyusun langkah-langkah agar apa? Agar bisa bernapas nantinya. Iya. Rezeki itu pun juga Tuhan akan berikan untuk umatnya yang mau berjuang. Betul. Lek kalian meratapi terus kesedihan berada di pojokan kamar, Iya. gimana rezeki mau Nggak Tuhan mau kirimkan? keluar. Lek kuwi Malu Loh. apapun mental jatuh. Nah, Nggak iya. bakal ada perubahan. Inilah Aries Madiun tadi dicontoh ya, kebangkitan, keterpurukan seperti apa dia, tetapi dia masa bodoh dicaci maki lo rambut dia boleh nangis nanti Aries Madiun. Sampun. Lanjut ke ini yang ke-7. Ya. Nggih. Iya. Di sini ada relaksasi. Nggih. Yang artinya salju yang sedang mencair. Arti dari kartu oracle ini, kalian harus bisa menjadi pelajaran yang sedang kalian hadapi kemarin menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Ya, harus kalian pelajari. Wah, kemarin saya jatuh dengan hal-hal seperti ini. Pembelajaran. Untuk kedepannya saya harus lebih hati-hati.
Karena permasalahan seperti ini rawan sekali untuk saya jatuh. Nah, jadi kalian harus mempelajari permasalahan-permasalahan yang telah kalian hadapi. Betul. Pengalaman terbesar, Rek. Walaupun memang pengalaman tersebut harganya mahal, membuat kalian berada di titik paling bawah. Tapi ya itu tadi, pengalaman terbesar. Menjadikan masa lalu pelajaran terbesar untuk kalian. Nah itu. Ya, Sangat. kalau kalian bisa jatuh kedua kalinya dengan hal yang sama, berarti kalian tidak belajar. Ya, buatlah pelajaran itu menjadi pelajaran terbesar dalam kehidupan kalian. Sekali seumur hidup ngono lho, Rek, ya. Ya, jangan sampai mengulangi kembali. Ya. Lanjut Ki, ini yang ke-8. Ya, di sini ada taman bunga yang sedang bermekaran. Yang artinya kartu oracle saya mengatakan kalian harus bisa menyadari emosi kalian saat ini. Ya, emosi kalian kurang stabil, dikit-dikit kalian marah, turunkan emosinya. Ya, jadi saya ingatkan untuk yang ke-8 ya, Ke-8 Ki. harus bisa mengontrol yang nama emosi. Gitu ya Ki ya. Kontrol emosi kalian. Nah, bagaimana mau mengontrol emosi? Banyakin ibadah, Betul. perbaiki ibadah. Ki ya, banyak kok doa-doa di dalam agama masing-masing yang dimana kalau kalian mengetuk dengan ibadah kalian, emosi kalian itu pasti akan terkontrol dengan baik. Betul. Ya Ki ya. Nah, jangan mengikuti energi setan, energi emosi nih ya. Baik Ki Macan. Kemudian yang ke-9. Wah, seremoni berdoa. Oh iya. Yang artinya ya, seremoni ini gambar kartu oracle saya mengatakan berdamai dengan diri sendiri dan Tuhan. Tuh. Harus berdamai diri sendiri. Makanya yang saya bilang ini Tasbih Sukma. berdamai, jiwa berdamai sama diri raga. Ya, berdamailah dengan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena semua yang dibentuk oleh Tuhan saat ini itu adalah rencana Tuhan yang terbaik Nah, kui. untuk mendapatkan hal lebih baik lagi ke depannya. Betul. Ingat, berdamailah dengan diri dan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Gitu ya Ki. Ini bener nih makanya gambarnya kartunya nih loh, seremoni, berdoa. Jojo sampai ke nyalah-nyalah no Tuhan. Tuhan itu maha baik ya. Sebanyak apapun kesalahan yang kalian buat, sebanyak apapun kejadian negatif atau keterpurukan yang sebenarnya ulah kalian sendiri. Ngoten yo Ki ya. Tuhan masih tetap kau salah-salahkan, tapi di saat kamu atau kita menengadahkan atau meminta pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan itu nyata. Betul. Karunia Tuhan itu nyata. Tetapi manusia nih harus mau nikmati proses. Ya Ki ya. Lek manusia nih ndak mau nikmatin proses, terus aja marah-marah pada Tuhan, ibadah endak, ngono ya Ki ya. Hidup segan mati tak mau, terus piye gue? Betul. Ya ndak boleh ya. Ayo bangkit dengan memperbaiki ibadah. Doa. Lanjut ke yang terakhir. Iya. Di sini kartu oracle saya menggambarkan matahari, artinya panas. Yang mana arti dari kartu oracle ini? Hindarin perbandingan diri dengan orang lain. Ya. Jangan membandingkan pencapaian orang lain dengan diri kita sendiri. Ya, diri kita. Pencapaian orang lain, pencapaian orang lain. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena proses yang Tuhan memberikan kepada seseorang itu berbeda-beda, sesuai porsi yang dipunyain si manusianya. Jadi kalau kalian saat ini di bawah, ya jangan membandingkan pada saat orang yang di atas. Betul. Jangan pernah mengingat, wah saya dulu kaya segala macam. Lupakan. Betul. Lupakan. Sekarang kalian orang baru yang harus naik baru dengan cerita baru. Yang kalian kaya, dulu rumahnya banyak, mobilnya banyak, harta berlimpah, itu masa lalu yang sudah terkubur. Sekarang Tuhan memberikan cerita baru yang kalian harus bentuk menjadi indah kembali. Nah, kalau dengerin Rek, semangat Ki Macan ini ya Ki ya. Kalau kalian di titik terendah terus kemudian kalian membanding-bandingkan kesuksesan gitu ya Ki ya. Nggak boleh seperti itu. Sekarang kenyataan saatnya untuk meraih lembaran baru. Betul. Dulu sukses kaya raya, mobil banyak, nggak masalah. Betul. Ngoten ya Ki ya.
Wah, kalau sekarang sudah hilang semuanya, tapi kembali lagi kemampuan berada di otak kalian. Tapi jangan membanding-bandingkan pencapaian. Wah, saya dulu begini lah, itu namanya kan tidak berdamai. Ya. Ya, Ki, ya. Iya. Waduh, mantap nih Kiki Macam. Lanjut, Ki, ada lagi? Cukup. Ya. Berarti ada 10 ini pesan ya, semoga saja untuk kakak-kakaknya Mas Jawil yang saat ini berada di titik terendah bisa termotivasi Iya. dengan apa yang terlihat di kartunya Ki Betul. Macam. Betul. Ngoten ya Ki ya. Iya. Waduh, mantap nih Ki Macam. Ya. Kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluangkan waktunya untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Mari kita doakan terus untuk kemajuan negara Republik Indonesia, untuk kestabilan ekonominya negara Indonesia. Iya. Mari kita doakan juga untuk Presiden Republik Indonesia agar bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan maju. Iya. Dan Presiden Republik Indonesia bisa menjaga amanah sebagai seorang presiden yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Iya. Kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, Iya. ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua hal mesti diperlihatkan pada dunia. Sisakanlah sebuah misteri. Oh gitu ya Ki ya, nggak perlu ditunjukkan semuanya. Ya. Oh, nggak perlu show up. Ya. Sisakan beberapa untuk sebuah misteri biar orang lain mengetahui sendiri. Betul. Bahwa wow. Ya. Betul. Matur teman-teman. Ini sami-sami. Saya Mas Dan Jawir saya Ki Macam. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya Ki Macam. Yang akan berbagi informasi untuk ramalan zodiak di bulan Januari 2023, yaitu ada Capricorn. Iya, aktivasi. Oke. Yang mana di sini sifat dan karakternya akan menonjol di bulan Januari. Capricorn. Oke. Jangan terlalu banyak membuang-buang waktu yang sia-sia. 50% itu. Ya, jangan terlalu banyak santai, jangan terlalu banyak membuang waktu